Halo sahabat Sera, di sini saya akan memberikan tutorial mengenai penjelasan menu penjualan dari back office. Nah, pertama itu bisa kita cek di menu transaksi dan pembayaran di sebelah kiri. Di sini ada menu penjualan. Nah, jadi menu penjualan ini adalah salah satu fitur yang bisa digunakan di Olsera. Jadi sebenarnya penjualan itu bisa dari aplikasi POS Olsera, bisa juga dari back office seperti itu ya. Nah, di bagian atas di sini ada statusnya. Jadi ada yang butuh diproses, ada selesai, pengembalian dan dibatalkan. Juga kalau misalnya kalian menggunakan fitur Pro dari Olsera, itu ada fitur namanya sinkronisasi dengan marketplace ya. Jadi kalau misalnya sahabat Sera punya marketplace seperti Tokopedia dan Shopee, saat ada penjualan di sana juga akan langsung masuk ke bagian back office Olsera untuk dicatat penjualan dan memotong stok produknya seperti itu. Nah, kita akan coba melakukan penjualan dari back office. Itu pertama ada klik tambah di sini ya. Bisa kita klik di menu butuh diproses, kita klik tambah. Nah, di sini ada nama atau email pelanggan. Kita bisa klik misalnya namanya siapa. Nah, kita ini coba contohkan namanya contohnya Andi. Gitu ya. Jika tidak ada nama yang dimaksud, itu bisa klik tambah untuk menambahkan data customer baru seperti itu. Lalu di sini ada tanggal penjualan, ini penting. Jadi penjualannya ini tanggal berapa, pastikan tanggalnya sesuai. Contohnya untuk hari ini sudah sesuai, mata uangnya rupiah dan kalau ada catatan bisa ditambahkan. Lalu kita klik simpan untuk melanjutkan. Nah, di bagian ini sudah terlihat ya. Jadi misalnya data pelanggannya ada atau tidak, tujuan pengirimannya kemana, status pengirimannya, sampai ini bagian dropship atau tidak, seperti itu. Nah, di bagian atas juga ada cetak. Di sini ada beberapa pilihan untuk mencetak invoice. Nah, bedanya kalau dari aplikasi POS yang dicetak itu berupa struk atau resi, sedangkan di sini bentuknya berupa invoice. Oke, pertama kita bisa klik yang produk ya. Kita coba tambahkan produknya yang akan kita buka. Oke, di sini ya. Nah, ini kita coba di sini liquid golden ini kuantitinya 1 aja. Oke, di sini ada harganya Rp130. Tetapi jika sahabat Sera menemukan harganya di sini 0, itu ada pengaruhnya dari harga jual produk yang online. Itu biasanya ada di sini. Jadi kalian bisa masuk ke bagian produk. Nah, di bagian sini itu ada harga jual online. Coba kita geser dulu. Nah, di sini ada harga jual di toko dan harga jual online. Kalau misalnya tadi saat dimasukkan ke menu penjualan harganya 0, itu ada pengaruhnya dari harga jual online seperti itu. Jadi pastikan harga jual online-nya itu terisi. Atau di bagian penjualan tadi kita masuk lagi, kita pilih. Nah, di bagian sini ini ada klik ubah, kita bisa ubah aja lalu dimasukkan harganya itu berapa. Seperti itu. Jika sudah, kita simpan. Oke, lalu bagaimana cara untuk mencetak invoice-nya? Itu pastikan dari statusnya itu yang tunda, ini kita ubah ke dikonfirmasi dulu. Ketika sudah, baru di sini pilihannya bisa melakukan download untuk invoice sesuai dengan kebutuhan sahabat Sera. Oke, lalu di sini kita ke bawah, ke bagian bawah, dan di bagian pengaturan pembayaran kita bisa isi misalnya cara pembayarannya itu dia dari transfer bank BCA seperti itu. Nilainya rupiah, totalnya 130.000, dia melakukan pembayaran. Jika sudah, kita klik yang simpan. Nah, penambahan pembayaran sudah berhasil dilakukan. Jika sudah, ini status di atas juga yang sebelumnya belum bayar, dia otomatis berubah menjadi sudah bayar kayak gitu. Lalu di bagian dikonfirmasi ini, jika transaksi ini sudah selesai, kita bisa ubah menjadi selesai. Seperti itu. Lalu kalau misalnya kita cek di bagian butuh diproses, nah kalau kita cek di menu butuh diproses, di sini sudah kosong karena dia sudah pindah ke menu yang selesai. Nah, ini atas nama Andi, dia 9 Oktober, pembayarannya sudah selesai. Dan kalau kita cek di menu laporannya, kita cek di menu laporan penjualan, di sini bisa kita coba tandain dulu ya. Dan belakangnya OL, belakangnya itu 56. Kalau kita cek di bagian laporan dan laporan penjualan,
kita cek di bagian rincian penjualannya, dia juga tercatat sebagai transaksi. Seperti itu. Jadi baik itu dari aplikasi POS dan aplikasi back office-nya itu bisa melakukan penjualan. Cuman perbedaannya kalau di menu penjualan di back office ini itu tergabung untuk transaksi-transaksi dari marketplace jika kalian menggunakan layanan yang pro itu dari Tokopedia, Shopee, berbagai marketplace itu bisa masuk ke menu penjualan yang ada di back office dan memotong stoknya, plus juga dicatat untuk transaksinya. Selain itu, selain untuk marketplace, itu juga bisa dari fitur toko online di Olsera. Jadi Olsera menyediakan satu website yang nantinya bisa sahabat Sera gunakan untuk upload produk-produk di sana. Jadi customer-customer sahabat Sera itu bisa check out dari website dan akan muncul juga di menu penjualan seperti itu. Jadi tidak hanya marketplace tapi fitur website toko online juga akan mengarah penjualannya ke sini. Nah, berikut untuk tutorial mengenai penjualan yang ada di bagian back office. Semoga ini bisa membantu sahabat Sera dalam menggunakan back office Olsera. Terima kasih.